Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat brownies kering mini. Ini rasanya enak, nyoklat, dan buatnya juga mudah ya. Cocok dijadikan untuk kue lebaran. Satu resep ini hasilnya banyak ya teman-teman. Sekitar 4 toples ukuran 500 gram. Dan aku hanya menggunakan 200 gram terigu ya. Wah, lumayan banget, cocok dijadikan untuk ide jualan. Penasaran gimana caranya? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, siapkan wadah dan saringan. Nah, ini kita ayak tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara kurang lebih 20 sendok makan. 1 sendok makannya setara 10 gram. Tujuan diayak di sini agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian tambahkan coklat bubuk sebanyak 20 gram atau setara kurang lebih 2,5 sendok makan. Nah, ini juga diayak ya. Nah, kalau udah selesai, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Lanjut, kita buat adonannya. Pecahkan 4 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya, teman-teman. Lalu kita tambahkan gula halus sebanyak 250 gram. Ini aku pakai gula pasir yang di blender ya. Sebelum di blender itu sekitar 17 sendok makan. Tambahkan perasa vanila seperempat sendok teh dan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Dan lanjut, ini kita mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu ya, agar gula halusnya ini nggak berterbangan. Nah, kalau dirasa udah tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit dimixer, ini adonannya udah jadi, udah mengembang putih, kental, dan berjejak. Ketika ditarik, tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak terlalu kaku dan juga nggak terlalu cair ya. Lanjut, kita tambahkan bahan kering yang udah kita ayak tadi. Nah, ini aku setengah bagian dulu aja, tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Jadi kalau misal teman-teman ada yang bingung kok menambahkan bahan keringnya itu, ada yang langsung semua, ada yang setengah dulu. Itu kalau aku lihatnya dari adonan yang pertamanya ya. Nah, kalau misal adonan yang pertama itu udah berat, itu nanti memasukkan bahan keringnya kita bagi dua teman-teman. Tujuannya untuk mempermudah aja sih, jadi disesuaikan ya. Nah, ini kita mixer kecepatan paling rendah. Lakukan hingga selesai. Setelah tercampur rata, nah ini aku rasa udah cukup, jadi jangan terlalu lama ya teman-teman. Lalu kita tambahkan minyak goreng sebanyak 250 ml. Dan kita tuang ke dalam adonan. Sedikit demi sedikit dulu dan sambil dimixer, gunakan kecepatan paling rendah aja hingga tercampur rata. Nah, ini untuk minyak gorengnya udah selesai dituang semuanya. Mixernya kita matikan dulu, lalu tambahkan pasta coklat sebanyak 1 sendok teh atau boleh sesuai selera. Di sini aku pakai coklat black forest ya. Karena nggak tahu kenapa teman-teman, aku suka banget sama rasa pasta satu ini. Jadi aku sering gunain ya. Bagi teman-teman yang suka nontonin video-video aku pasti udah paham banget. Nah, ini kita rapikan dulu pinggiran wadahnya agar nanti adonannya bisa tercampur rata ya. Dan ini kembali kita mixer sebentar. Gunakan kecepatan paling rendah aja. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Udah cukup, untuk mixernya boleh kita sisihkan.
Selanjutnya, aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus. Gunakan metode aduk balik seperti ini untuk mempermudah. Nah, ini aku rasa udah tercampur rata. Untuk teksturnya seperti ini. Adonan udah selesai, siap untuk dipanggang. Di sini aku udah siapin cup kertasnya seperti ini. Ini aku pakai ukuran yang paling kecil ya teman-teman. Biasanya nih untuk cup nastar gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja. Mau pakai cup yang besar juga boleh. Dan ini untuk adonannya udah aku pindah ke dalam plastik segitiga ya. Tujuannya untuk mempermudah menuangnya. Nah, ini kita gunting kecil aja karena cupnya itu kecil. Jadi biar nggak tumpah-tumpah, kita gunting plastiknya kecil aja ya. Nah, ini kita tuang 3/4 kertas aja ya teman-teman. Jadi jangan terlalu penuh. Nanti ini hasilnya akan mengembang. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai dituang, lanjut kita beri topping. Ini aku pakai kacang sangrai ya teman-teman. Untuk topping boleh sesuai selera. Pakai sprinkle atau mau pakai choco chips, pakai meses, boleh ya. Nah, ini kita beri secukupnya. Kalau udah selesai, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya udah aku panaskan oven tangkring selama kurang lebih 15 menit menggunakan api paling besar. Nah, setelah ovennya panas, kita letakkan adonannya ya. Ini di rak atas dan rak paling bawah. Kita panggangnya gunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 45 menit. Untuk lubang atasnya jangan lupa dibuka. Dan untuk api kompornya seperti ini. Selanjutnya untuk oven listrik ini sama ya. Kita panaskan dulu sekitar 10 menit. Kalau udah panas, kita masukkan loyang yang berisi adonan. Ini aku letakkan di rak tengah. Dan akan kita panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, selama kurang lebih 30-35 menit atau hingga matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 25 menit, kita tukar posisi loyang ovennya ya. Jadi nanti matangnya bisa merata. Dan lanjut panggang kembali hingga matang. Setelah 45 menit dipanggang, nah ini browniesnya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari oven. Dan untuk yang di oven listriknya juga udah matang ya. Nah, tandanya itu teman-teman bisa sentuh-sentuh seperti ini. Kalau udah kering, itu tandanya udah ya. Kalau masih lembek, lanjut panggang lagi. Jadi disesuaikan dengan oven masing-masing. Selanjutnya kita pindah ke cooling rack. Jadi ini kita dinginkan dulu ya teman-teman. Nanti kalau ada dingin kita susun ke dalam toples. Lanjut panggang untuk adonan yang lain. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini dia brownies kering mininya udah jadi. Hasilnya sebanyak ini ya. Jadi aku dapat 4 toples ukuran 500 gram. Dan tadi juga udah ada yang aku cemilin teman-teman. Tuh hasilnya banyak banget ya. Cocok banget nih dijadikan untuk ide jualan atau untuk kue lebaran nanti. Nah, ini aku langsung aja ambil satu, mau cobain. Tuh hasilnya bagus ya. Ini harus benar-benar kering ya teman-teman, tapi jangan sampai gosong. Jadi nanti kuenya itu bisa awet dan tahan lama ya. Nah, teksturnya seperti ini. Garing banget teman-teman. Ini aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget. Aku tuh suka banget sama kue kering yang rasa coklat. Jadi aku suka banget rasanya tuh enak teman-teman. Dan manisnya juga udah pas. Dipadukan dengan kacang sangrai ini makin enak. Ada rasa crunchy-crunchy-nya gitu. Dan ini renyah banget. Mantap. Teman-teman wajib banget cobain ini ya. Ini enak dan insya Allah anti gagal. Jangan lupa cobain. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like jika teman-teman suka video aku, komen, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.